Rasulullah Allahumma rabbana salatul qadar assalamualaikum Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bimakarimi kibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, Khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri Khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu rukun di dalam rukun Islam itu adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sebagaimana kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang malaikat Jibril di hadapan Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasul mengatakan, "Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa aqimis shalah, engkau mendirikan salat. Wa atuz zakah, engkau membayar zakat. Wa shaumu ramadhana, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan engkau pergi naik haji ke Baitullah bagi yang sanggup. Kalau dalam hadis yang lain dijelaskan kepada kita, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi ramadhan. Jadi tetap ada 5 rukun dari rukun-rukun Islam yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi apa yang kita dengar sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, ketika Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa pada tahun ini kita tidak memberangkatkan jamaah haji Republik Indonesia ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji.
Artinya adalah bahwa pada tahun ini sudah tahun yang kedua kita tidak pergi dari negara yang tercinta ini untuk mengirim jamaah haji ke Baitullah. Padahal kita sama-sama tahu bahwa beberapa negara-negara yang lain masih mengirimkannya. Sehingga kalau kita lihat sampai hari ini terjadi pro dan kontra. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Apakah betul keberangkatan kita ke Makkah pada tahun ini karena pandemi? Karena memang virus corona ini masih ada di tengah-tengah kita, ataukah karena ada unsur-unsur lain? Nah, sampai hari ini kita pro dan kontra masih terjadi di hadapan kita. Apakah memang atau jangan-jangan memang uang yang kita punya hari ini sudah tidak ada? Wallahu a'lam. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala urusan kita hari ini dimudahkan oleh Allah, sehingga kita yang sudah mendaftarkan ongkos naik hajinya segera diberangkatkan ke tanah suci. Ada yang sudah menunggu 10 tahun. Ketika akan berangkat hari ini dibatalkan lagi. Ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Oleh karena itu kita berharap bahwa apa yang dilakukan hari ini betul-betul karena memang pandemi yang betul-betul saja, bukan karena hal-hal yang lain. Tapi kalau betul-betul karena pandemi, ternyata negara-negara lain masih dibuka peluang. Sebagaimana kita dengar Duta Besar Arab Saudi pun mengirim surat ke DPR Republik Indonesia mengatakan bahwa kuota belum dibuka. Ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa ternyata kuota untuk Indonesia itu belum dibuka, belum ditentukan. Tapi kita mengatakan kita sudah tidak mengirimkan jemaah haji. Apa yang akan terjadi ke depan? Wallahu a'lam bishawab. Kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik haji ini. Di dalam surah Ali Imran dijelaskan kepada kita, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Jadi bagi kita yang mampu, yang istita'ah, yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, fa innallaha ghaniyun, maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu ghaniyun, dia maha kaya, anil alamin, dari seluruh alam semesta ini. Jadi ketika kita akan berangkat melaksanakan ibadah haji, disyaratkan kepada kita istita'ah, disyaratkan kepada kita kemampuan. Maka Profesor Wahbah Zuhaili menjelaskan kepada kita minimal ada 3 kategori istita'ah yang harus kita miliki sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji ini. Yang pertama istita'ah badaniyah, yang kedua istita'ah maliyah, dan yang ketiga istita'ah amaliyah. Apa itu istita'ah badaniyah? Adalah istita'ah badan, kemampuan badan kita. Karena kita sama-sama tahu bahwa melaksanakan ibadah haji ini butuh fisik yang sangat kuat, butuh kesehatan yang sangat kuat. Kalau pelaksanaan ibadah haji sekarang itu termasuk sesuatu yang tidak terlalu berat dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah haji berpuluh-puluh tahun yang silam. Menjelang berangkat saja kita ke tanah suci itu sudah butuh perjuangan yang besar, butuh kesehatan yang besar. Tapi kalau sekarang kita hanya butuh kesehatan ketika di dalam pelaksanaan ibadah haji di sana. Tapi kalau dahulu enggak, mereka naik kuda, mereka naik onta beratus-ratus bahkan beribu-ribu kilometer jauhnya untuk sampai ke kota Makkah, atau naik kapal berhari-hari. Kalau sekarang kita naik kapal terbang, naik pesawat hanya sekitar 10 jam kita sudah sampai di Jeddah. Dari Jeddah ke Makkah lebih kurang 2 atau 3 jam kita sudah sampai di Makkah. Oleh karena itu kesiapan fisik, kesiapan badan ini juga penting. Karena ketika kita sampai melaksanakan ibadah haji itu butuh banyak aktivitas fisik. Mulai dari tawafnya, mulai dari sa'inya, mulai dari wukufnya, melempar jumroh dan segala macam. Apalagi penuh sesaknya masyarakat yang hadir. Lebih kurang 2 juta orang melaksanakan ibadah haji. Itu butuh badan yang kuat. Oleh karena itu disyaratkan yang pertama, kalau kita tidak punya istita'ah badaniyah, maka tak ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah mampu istita'ah secara maliyah, mampu secara keuangan. Kenapa? Karena ketika kita berangkat, jemaah haji butuh dana, butuh anggaran yang tidak sedikit, sehingga kita perlu menyiapkan itu. Bahkan hari ini banyak orang yang sudah mengumpulkan uangnya berpuluh tahun lamanya.
ketika sudah disetorkan, ketika sudah dibayar, sudah jatuh temponya, sudah datang waktunya. Inilah kejadian yang terjadi pada saat kita hari ini. Uang sudah cukup, tapi ada istitoah yang ketiga yang tidak atau menghambat jalannya perjalanan ibadah haji kita. Namanya istitoah amaniyah. Ada keamanan. Artinya keamanan calon jemaah haji terjamin baik dari gangguan kejahatan termasuk gangguan wabah pada hari ini. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimahumullah, timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah pernah ada pelaksanaan haji di zaman dahulu? Pernah ada yang tidak dilaksanakan? Pernah ada. Ada beberapa kali memang pelaksanaan jamaah haji tidak dilaksanakan. Tapi sebenarnya hari ini pelaksanaan jamaah haji semenjak pandemi tetap dilaksanakan. Tahun lalu kita melihat semua jamaah haji tetap dilaksanakan, tapi dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu sekitar 10 atau 20 ribu orang saja. Tapi memang kita yang jauh dibatasi tidak bisa berangkat. Untuk tahun ini kita juga masih belum tahu keputusannya. Yang dari Arab Saudi kita belum tahu. Tapi keputusan dari Indonesia sudah memutuskan kita tidak berangkat tahun ini. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin harus memahami bahwa tanggung jawab pelaksanaan jamaah haji ini adalah tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab kekuasaan. Jangan sampai ada kebohongan, jangan sampai ada hoax yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa sesungguhnya? Apa sebenarnya yang menyebabkan kita tidak berangkat tahun ini? Karena Nabi SAW mengatakan kepada kita, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu adalah ra'in, pengembala, pemimpin, pengatur segala urusan, maka dia akan bertanggung jawab dengan segala urusannya. Oleh karena itu, ketika melaksanakan ibadah haji sejak zaman dahulu kala, semenjak zaman Rasulullah SAW menjadi kepala negara di Madinah, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dilanjutkan oleh para khulafa Umayyin, para khulafa Abbasiyin, para khulafa Utsmaniyin, mereka semua bersungguh-sungguh untuk mengurus urusan jamaah haji kaum muslimin ini. Tak ada mereka yang menyia-nyiakan, tak ada mereka yang menyepelekan urusan ini. Mereka betul-betul mengurusi dengan sepenuh-penuhnya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, Rasulullah biasanya menunjuk petugas khusus, pejabat khusus untuk mengurusi urusan jamaah haji ini. Rasulullah pernah mengangkat Uttab bin Asad, juga pernah mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, juga pernah mengangkat Umar bin Khattab. Bahkan pernah Rasulullah sendiri yang menjadi pemimpin urusan jamaah haji ketika Rasulullah SAW berangkat menunaikan haji wada pada saat itu. Yang kedua, ketika kita seorang pemimpin mengurusi jamaah haji ini, tentu dia menetapkan ongkos naik haji. Karena tidak kalau diurusi oleh sebuah lembaga, oleh sebuah negara, tentu ada biayanya, ada ongkosnya. Tapi negara, di dalam hal ini Daulatul Islam pada zaman dahulu, mereka tidak menetapkan ongkos ini dalam bentuk bisnis. Mereka hanya menetapkan ongkos ini sebagai biaya perjalanan dan akomodasi dalam paradigma pelayanan, bukan bisnis yang harus ada untungnya. Karena memang ini adalah tanggung jawab seorang kepala negara. Makanya sejak zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni, penguasa Khilafah Utsmaniyah, penguasa 3 benua, penguasa 3 lautan, mengatakan bahwa saya adalah khadimul haramain, saya adalah pelayan 2 tanah suci. Maka semenjak itu para khalifah-khalifah sesudahnya mengurusi serius urusan jamaah haji ini. Bahkan kalau kita kenal di akhir-akhir masa Sultan Abdul Hamid kedua, beliau membangun rel kereta api dari Istanbul sampai ke Madinah untuk mempermudah perjalanan jamaah haji kaum muslimin dari berbagai wilayah, mulai dari Eropa, dari Asia sampai ke mereka ke Madinah. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, seorang pemimpin betul-betul punya tanggung jawab yang besar untuk mengurusi urusan rakyatnya. Pemimpin yang bagaimana? Yang bisa mengurusi urusan rakyatnya dengan benar. Tentu pemimpin yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang betul-betul takutnya hanya kepada Allah. Pemimpin yang betul-betul takwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang betul-betul hanya mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita hari ini, kita butuh 2 hal saja. Yang pertama sistemnya. Untuk mengurusi kehidupan ini yang benar, kita harus berjalan dalam sistem yang benar. Apa itu sistem yang benar? Sistem yang diwariskan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sistem yang diturunkan oleh Allah, yang dijalankan oleh Rasulullah, yang dijalankan oleh para khulafaur rasyidin, yang dijalankan oleh para khalifah sesudahnya, dan yang diperintahkan dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan kepada kita, kaum muslimin akan mengalami beberapa periode kehidupan. Apa kata Rasulullah? Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Akan datang masa kenabian di tengah-tengah kalian ketika Allah berkehendak akan mendatangkan masa itu. Summa yarfa'uha iza syaa ayyarfa'aha. Kemudian masa itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang setelah itu masa khilafah atas manhaj kenabian. Summa yarfa'uha iza syaa yarfa'aha. Kemudian masa itu pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa takunu mulkan adun. Akan datang masa kekuasaan yang di dalamnya ada asap, yang di dalamnya ada kezaliman. Summa yarfa'u wa iza syaa yarfa'ah. Kemudian masa itu akan dihilangkan oleh Allah, dan masa itu pun sudah hilang. Summa takunu mulkan jabriyatan. Setelah masa itu akan datang namanya masa mulkan jabriyatan, kekuasaan kediktatoran. Inilah masa-masanya pada hari ini. Rasulullah menyebut 5 masa, 4 masa sudah terjadi. Sekarang namanya masa mulkan jabriyatan, kekuasaan kediktatoran. Apa maknanya? Kekuasaan di mana ketika hukum Allah akan ditegakkan dihambat, dihalangi dan segala macamnya. Ketika kaum muslimin dibantai, dibunuh dan segala macamnya, kita tak bisa berbuat apa-apa. Inilah masa mulkan jabriyatan. Tapi ingat oleh kita kaum muslimin, sanjama jumlah rahimakumullah, masa ini pun akan dihilangkan oleh Allah. Summa yarfa'uha iza syaa yarfa'aha. Allah akan menghilangkan masa ini jika Allah berkehendak menghilangkan masa ini. Setelah masa ini Rasul mengatakan kepada kita, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Akan datang masa setelah masa-masa kediktatoran ini, masa khilafah atas manhaj kenabian. Oleh karena itu hari ini orang-orang kafir mereka berusaha menjauhkan kita dari kata khilafah. Seakan-akan khilafah itu radikal, seakan-akan khilafah itu ekstremis, seakan-akan khalifah itu teroris. Padahal semua kita tahu khilafah adalah ajaran Allah SWT. Khilafah adalah ajaran Islam. Dialah yang akan mengembalikan kita. Karena masa itu akan datang secara pasti. Karena itu adalah perintah, adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW. 5 dari masa yang disebut oleh Rasulullah, 4 sudah terjadi. Sekarang kita tinggal menunggu satu masa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Masa akhir zaman adalah masa khilafah. Khilafah adalah sistem Islam, sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang dijalankan oleh para khalifah selama 1400 tahun lamanya. Dan itulah nanti masa-masa terakhir yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita dalami Islam kembali. Mari kita dalami ajaran agama kita kembali, sehingga kita tahu jangan sampai bab itu orang tua gitu, jalan dia lihat orang lalu, cupak dia lihat orang penggali. Jangan sampai nanti ajaran kita dirubah oleh orang lain, ditukar oleh orang lain, dan kita mengikuti itu. Kita tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mari kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu as-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirul azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin, pada khutbah yang kedua senantiasa kami sampaikan, mari kita bersama-sama mengingat diri kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita waktu. Allah masih memberi kita masa. Maka hitung-hitunglah diri kita. Ingat-ingatlah diri kita. Sudah sejauh mana keimanan kita kepada Allah? Sudah sejauh mana amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang tidak merugi itu hanya orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dan orang yang berdakwah di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu tingkatkan iman kita,
tingkatkan ilmu kita, tambah amal soleh kita, kemudian dakwahkan di antara kita. Karena itu adalah orang-orang yang tidak pernah merugi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izil Islam wal muslimin wa izil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin wa damir a'da' ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rifa'na minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wasul fitnati wal mihan ma zura minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurul 'azima yazkurkum wazkuru 'ala ni'mi yazidukum wa la zikrullahi akbar.